Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput. Di rekening ini insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Setan ada dua, berapa? Ada berapa? Dua. Setan apa? Setan jin dan setan manusia. Setan jin dan setan. Berapa jenis setan? Ada setan? Ada setan? Ya. Seperti Al-Quran, kalau Jibril bin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, min syaril suwasil hannas alladhi yuwaswisu fi minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada dua, minal jin, dan ada setan dari manusia. Ada setan jin, ada setan manusia. Ini musuh kita. Kalau sudah dia setan, karena itu sifatnya itu. Setan, kalau bicara setan, pada umumnya dia disebut sifat. Sifat perilaku jahat itu disebut setan. Baik, sudah hafal ini ya? Sama-sama, 1, 2, 3. Surah apa? Surah An-Nisa ayat 45. Surah ayat 4. Jadi Allah lebih mengetahui musuh kalian, karena musuh ada dua. Ada musuh abadi, siapa? Setan. Apa bedanya iblis dengan setan? Kalau iblis nenek moyangnya setan sama dengan nenek moyangnya manusia Adam. Manusia juga, tapi dia disebut, kalau nenek moyangnya setan disebut iblis, berarti dia bosnya itu. Jadi bosnya itu iblis. Anak buahnya namanya setan. Ya. Jadi semua yang melanggar itu disebut setan. Semua yang kufur itu sebenarnya setan. Semua yang bermaksiat namanya setan. Ya, makanya kalau orang makan dengan tangan kiri, apa itu? Iya, karena melanggar. Ini kan untuk cebok ini. Kalau makan berdiri berarti, iya. Kalau ada roti di atas meja, terus tiba-tiba hilang tapi tidak ada mengaku, yang ambil setan. Ya, mau kau melirik teman, kalau bilang ke setan kak, sesama setan tidak boleh saling melirik. Iya. Kalau ada orang mandi, baru ada orang matikan lampu, itu adalah kalau ada sering sepatu sendal hilang, barusan disimpan sini dua, kenapa hilang satu? Yang sembunyi itu adalah yang aku saling melihat. Karena mungkin anda pernah temui pelakunya. Jangan pernah masuki mainan itu. Itu mainan yang paling disenangi oleh syaitan itu. Dan paling Allah tidak suka begitu, merugikan orang. Coba bayangkan itu kalau pas orang cebok di kamar mandi, saat butuh-butuhnya itu cari sabun, pas ada orang matikan lampu di luar. Mana itu perasaan itu? Aduh, menyakitkan itu.
Yang pernah tobat itu. Tobat itu. Minta tolong jangan saling melirik deh. Yang sudah-sudahlah. Jangan pernah dilanjutkan itu. Itu yang senyum-senyum itu, kucuriga itu. Jangan lagi lirik. Sudah cukup. Itu setan manusia itu. Setan yang memiliki banyak hafalan. Kenapa sendal bisa hilang? Harus satu lagi menjengkelkan betul. Dan setan itu makhluk paling lemah itu. Paling lemah. Dan tidak bisa bikin apa-apa. Cuma dia ahli menggoda, itu saja kelebihan itu setan. Paling licik, paling mahir dalam merayu saja. Tapi kalau kita tidak batin-batin, tidak turuti, setan tidak bisa apa-apa. Saya ulang ya. Setan cuma bisik-bisik. Alladzi waswisu fi sudurin. Dia cuma bisik-bisikkan di telinga, rayu-rayu. Dengan hembusan Hannas, ada itu diperdengar-dengarkan, dibisikkan kita di dada kita. Fi sudur. Sudur, ya itu sadrun. Ini sadrun ini. Satu yang di depan sadrun, jamaknya sudur. Disiap-bisikkan di situ. Sana itu setan bisa merusak. Sebenarnya ya ustaz yang paling duluan pasti nak ganggu. Tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa apa-apa. Sangat lemah. Saya mohon jangan pernah ada santri masih takut-takut bilang, temani kah dulu, gelap ki ada setan. Kalau ada laki-laki begitu, sunnah ulang itu. Apa laki-laki takut sama gelap-gelap? Ada yang begitu. Sunnah 3 kali itu.